Terima kasih sudah ngeklik video aku. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Selamat menonton. Halo semua, terima kasih sudah datang ke YouTube channel aku. Terima kasih udah ngeklik video aku. Pada video aku sebelumnya, aku ada ngebahas bagaimana orang Dayak benar nggak seperti apa yang orang omongin selama ini. Nah, ternyata video aku itu mendapat respon positif dari kalian semua. Dari video itu ada beberapa teman yang nge-DM aku kayak nanya gitu, terus nyaranin buatin konten tentang gimana sih kak cara berbaur sama orang Dayak, bener nggak kalau nikah atau pacaran sama orang Dayak nggak bisa bakal pulang ke tempat asalnya kayak gitu. Nah terus ternyata pandangan negatif ini masih banyak beredar di masyarakat luas tentang orang Dayak. Jadi mari kita dengar penjelasannya. Apa bener nggak sih kayak yang diomongin Cikidat? Jadi aku tuh dapat beberapa pertanyaan dari teman-teman dari DM Instagram kayak gitu. Nanti aku bakal taruh di sini pertanyaannya. Hari ini aku kayak buat note kayak gitu loh biar jadi gampang. Nah, yang pertama, kayak gimana sih cara berbaur sama orang Dayak? Menurut aku nggak ada tips yang gimana-gimana untuk berbaur sama orang Dayak. Intinya, kalau kita mau berteman sama suku manapun, sama siapapun, intinya itu kita harus tulus kayak gitu. Bertemannya tulus, maksudnya uh, di dalam pertemanan itu nggak ada tujuan atau maksud tertentu. Nah terus juga uh, orang Dayak itu kayak aku pribadi paling nggak bisa sebenarnya dengar orang ngomong kasar, ngomong-ngomongan kasar kayak gitu. Nah pertama kali dulu aku ada kenal teman pertama kali kuliah, dia tuh kayak nyebutin isi taman safari gitu loh, jadi aku shock. Dia bilang aku kayak gitu, elah kamu bla gitu, pokoknya itu. Kok ada ya orang kayak gitu. Jadi kayak gimana ya, kan uh, bukan cuma orang Dayak mungkin ya, mungkin beberapa suku lain juga nggak suka dengan cara nada bicara yang tinggi, dan juga cara nada bukan cara berkata yang ngomong kasar kayak gitu kan, kayak nama-nama bi gitu, terus kayak ya yang menurut aku kasar lah, itu jauh-jauhin deh kalau bisa, soalnya orang Dayak itu gak suka sama omongan yang kasar. Terus juga sebelum berteman sama orang Dayak, mungkin pikiran kalian tentang kami orang Dayak itu ada karena yang kalian tahu, kayak misalnya yang aku bilang tadi, orang Dayak itu ya yang mungkin negatif, atau berita tentang orang Dayak itu yang gak baik kayak gitu ya. Nah yang kalian harus tahu pertama, sebelum kalian berbaur dengan orang Dayak, kayak gini, misalnya nih kalian merantau ke Kalimantan, terkhususnya Kalimantan Tengah, atau merantaunya itu cuma untuk kuliah, nggak yang kayak kerja apa kayak gimana, coba deh dekatin satu orang aja dulu, satu orang Dayak. Nanti uh, bakalan tahu gimana sifat sifat aslinya, bakalan tahu kayak gimana orangnya. Jadi jangan cuma dengar kata dari katanya, kayaknya, ceritanya. Jadi menurut aku kenalan dulu, uh, berteman dulu, nanti bakal ketahuan kok kayak gimana. Nah terus uh, pacaran sama orang Dayak gimana sih kak? Aku nggak tahu ya ini. Sebenarnya kalau pacaran sama suku manapun kayak gitu, kalau pacaran itu kan tergantung dari kitanya, dari kita sendiri. Kalau kita merasa cocok, nyaman, yowes pacaran kayak gitu kan. Terus tapi satu yang mau aku tekanin di sini,
aku udah sering banget dengar kata-kata ini ya, katanya orang Dayak itu suka melet pakai pelet kayak gitu. Nah, menurut aku uh, uh, kayak gimana ya, mungkin ada beberapa orang, tapi kalau untuk pacaran, misalnya nih, pacaran, terus tiba-tiba putus, padahal lagi cinta-cintanya tadi kan, sama cowok ini misalkan kayak gitu, terus tiba-tiba putus. Nah, pas putus ini, kayak ngerasa diapain kayak gitu kan, terus nanti bilangnya kayak, "Oh, kayaknya aku dipelet." Lah, jangan gitu dong, kan tadi pacarannya baik-baik, terus, putusnya juga harusnya kan baik-baik. Nah, menurut aku, yang kata-kata pelet ini tadi mungkin uh, ada beberapa orang yang kayak sakit hati kayak gitu ya, terus dia kayak merasa yang wah gimana gitu. Makanya aku saranin sama kalian kalau pacaran yang wajar-wajar aja, terus jangan sampai ngerugiin diri sendiri karena masih pacaran gitu kan, takutnya kalau putus nanti ada omongan kayak gitu lagi, bukan cuma sama orang Dayak, bukan sama suku Dayak aja, sama suku apapun. Intinya jangan sampai ngerugiin diri sendiri, jangan sampai ngerugiin diri sendiri. Terus uh, kalau pacaran sama orang Dayak itu katanya nanti gini gitu, menurut aku enggak sih, soalnya aku pribadi kalau aku pacaran itu ya pacaran kayak kayak gimana sih, kayak sewajarnya aja gitu. uh, Pacaran sewajarnya aja, jangan sampai ngerugiin diri sendiri, ngerugiin orang lain. Nah, karena itu pacaran jangan juga yang berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan tuh kan pastinya juga nggak akan baik. Takutnya nanti oke lah kalau misalnya apa ya, sampai ke pernikahan, kayak perkawinan kayak gitu kan nggak masalah. Takutnya di tengah jalan nggak ada kecocokan lagi, kita nggak tahu kan kayak gimana kayak gitu. Nah, terus menurut aku juga faktor dari pacaran itu yang bisa kayak gimana-gimana, yaitu tadi misalnya kan kalau pertama pacaran kita pasti nggak tahu dong sifat asli pasangan kita kayak gimana gitu, pacar kita. Nah, terus kalau udah lama kelamaan pacaran kan pasti sedikit demi sedikit kita tahu pribadinya kayak gimana, orangnya gimana. Terus juga karena mungkin udah lama nih jalan, maksudnya pacaran tadi. Nah, terus kayak ternyata dia tuh gini ya, dia tuh gini, aku kenapa ya kemarin suka sama dia, jangan-jangan aku dipelet. Nggak, menurut aku pribadi itu bukan dipelet. Kenapa? Karena di awal kalian tuh udah terlalu kayak gimana ya, terlalu yang berpikiran yang jauh gitu, maksudnya yang berlebihan. Misal, oh aku nih, cowokku nih udah wah banget gitu, cewekku nih udah wah nggak ada lagi yang lain, sampai ya gitulah. Padahal di luar sana masih banyak yang lebih apa, misalnya lebih ganteng, lebih cantik, lebih cakep, lebih rapi, sopan. Nah, karena kita udah suka sama satu orang ini tadi, jadi kayak mendamba-dambakan kayak gitu sampai segala kekurangannya itu tertutupi kayak gitu sebelum kita pacaran. Nah, pas sudah pacaran kaget karena yang tertutupi ini tadi terbuka gitu. Nah, jadi pas sudah kelihatan ini tadi, dibilang, lah ternyata dia kayak gitu ya, kok bisa ya aku suka, kok ini ya, kok itu ya, jangan-jangan aku kemarin dipelet. Nah, itu salah banget, aku nggak setuju ada kata-kata itu yang pelet memelet. Jujur aku pribadi tuh kalau hal yang kayak gitu-gitu nggak percaya, tapi itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Oke. Terus ada juga ini, Kak, kalau nikah sama orang Dayak banyak yang bilang nggak bisa pulang ke kampung halaman. Lah, nggak bisa pulang ke kampung halaman gimana coba? Kayak gini ya, sedangkan sesama orang Dayak aja nikah, misalnya nih, ini kan di Palangkaraya misalkan,
Terus rumah yang si cowok ini misalnya di Kabupaten Puruk Cahu atau di mana, atau dia orang Dayak tapi dia juga tinggal di Jawa misalnya. Kalau nggak ada uang, kayak gimana mau pulang coba? Sekarang kan kalau nggak ada uang ngapa-ngapain kan nggak bisa. Kalau nikah sama orang Dayak nggak bisa pulang, aku nggak ngerti ya maksudnya ini kayak gimana. Coba deh buka pikiran kita lebih luas lagi. Sekarang kan zaman modern, coba lebih cari tahu lebih dalam lagi kayak gimana sih maksudnya. Kalau nikah nggak bisa pulang ya, yang nggak mungkin lah. Misalnya nih aku nikah nih sama seseorang, nikah sama si A misal kayak gitu. Terus si A ini ngajak aku pulang, nggak mungkin dong aku nggak ikut dia pulang. Kan dia di sini contohnya suami aku misalnya kayak gitu kan. Nah, kita udah nikah sama anak orang, berarti orang tuanya juga orang tua kita. Masa iya suami kita pulang kita nggak pulang? Nah terus maksud aku gini, misalkan nih suami kita ngajak kita pulang tapi dia nggak punya duit, gimana pulangnya coba? Emang bisa naik perahu ke pulau yang lain kayak gitu? Nggak usah jauh-jauh, kayak yang ke Puruk Cahu tadi aja itu juga butuh duit. Nah apalagi beda pulau. Nah terus kalau banyak orang bilang kita orang Dayak, aku nggak ngerti, sumpah aku nggak ngerti. Misalnya nih dari sini pulang ke kemana kayak gitu ya, misalnya ke Toraja, ke Jawa atau kemana, satu orang misalnya 1 juta PP misalnya satu orang itu 2 juta, kamu sama suamimu udah 4 juta kan. Nah 4 juta terus makanmu di jalan udah berapa, terus selama di kampung suami kita, ya kali kita minta makan sama mertua dan kita nggak bawa apa-apa, maksudnya kita di sana kayak cuma numpang untuk hidup kayak gitu, nggak ngeluarin uang, nggak ngapain. Kita pulang ngapain kalau nyusahin orang coba? Nah itu yang kedua. Terus kalau punya anak, punya istri, ini kan tadi udah 4 juta, misalnya punya anak aja 2, lah gimana tuh? Apa enggak satu kali pulang itu harus bawa 50 juta? Sedangkan di sini kerjanya misalnya cuma penghasilannya itu entah 3 juta sebulan. 3 juta sebulan ngidupin anak, istri, dia sendiri. Ayo, kayak gimana? Intinya itu gak ada yang gak bisa pulang, semua orang tuh bisa pulang. Tergantung sama pribadinya lagi, tergantung sama pribadinya. Setiap individu kan berbeda ya. Mungkin menurut aku yang sampai beritanya kayak gini, sampai ceritanya yang kayak jauh banget kayak gini, aku nggak ngerti ya maksudnya kayak gimana. Kok ada kayak gitu kalau nikah sama orang Kalimantan nggak bisa pulang? No, nggak setuju banget sumpah. Karena menurut aku pemikirannya ini terlalu sempit kayak gitu. Sedangkan yang satu suku aja kadang bisa nggak ketemu bertahun-tahun kayak gitu. Kenapa? Karena nggak ada duit, nggak ada uang, sayang, nggak ada uang. Jadi stop pemikiran kayak gitu. Aku bisa tolong banget jangan punya pemikiran kayak gitu. Sama suku apapun, nikah satu suku pun kadang susah, apalagi beda suku, beda pulau, beda provinsi. Ya kali pulang kampung naik perahu kayak kata orang Dayak, bejukung, nggak akan bisa. Nah jadi menurut aku di sini yang harus kalian ubah itu cara pikir kalian. Sekarang kan sosial media udah mudah diakses kayak gitu, jadi cari tahu informasi lagi lah, jangan yang katanya, menurutnya, kata ini kata itu. Terus aku bukannya mau kayak gimana ya, tapi
janganlah suka berpikiran yang aneh dulu gitu. Kalau segala sesuatu belum kita coba itu, mungkin kayak aku pribadi, aku punya teman dulu di SMA. Aku nih nggak suka banget nih sama cewek ini, karena aku nggak tahu sifat aslinya kayak gimana kan. Terus juga kami kan baru ketemu kayak gitu. Nah terus aku nganggap si cewek ini tuh kayak, apaan sih, gaje banget nih orang kayak gitu kan. Tapi aku kan nggak tahu aslinya gimana. Pas sudah berteman, nggak kayak yang kita pikirkan kayak gitu. Jadi menurut aku itu semua karena pikiran kita sendiri yang kadang membuat kita tuh jadi kayak, apa sih, gimana sih, kayak gitu. Contohnya aja kita belajar. Kalau kita anggap pelajaran itu susah, pasti akan susah. Tapi kalau kita mau berusaha, kita mau belajar, pasti mudah. Kayak gitu juga dalam berteman, berpacaran, atau apapun, sama suku apapun deh. Menurut aku nggak benar deh kalau punya pemikiran kayak gitu, yang ini kayak gini, yang sana kayak sana. Sama suku apapun itu kita baik, kita oke. Tapi tergantung kepada pribadi kita masing-masing maunya gimana, mau cara pandang kita kayak gimana, mau cara berpikir kita kayak gimana, itu kembali ke kita masing-masing. Oke, sekian dulu video buat kalian hari ini. Mungkin segitu untuk video hari ini. Kalau kalian masih penasaran dan pengen aku jelasin apa lagi, bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM juga Instagram aku. Terima kasih yang udah nonton video aku. Videonya hari ini sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Bantu channel aku agar berkembang. See you!